Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Karena ini video pertama saya ya. Oke, sekarang mah mungkin udah kedengeran suaranya. Nah, karena udah berkali-kali take video dari kemarin sore, tapi permasalahannya gagal terus. Jadi jam segini baru bisa bikin. Aduh, ampun. Sekarang jam udah menunjukkan jam setengah satu. Udah tengah malam ini. Nah, gak apa-apa lah. Gak jadi halangan. Selama masih bisa bernafas dan masih kuat bangun, gak apa-apa. Tetaplah bikin videonya. Nah, jadi ya malam atau dini hari ini saya mau bahas soal materinya kelompok 2. Kelompok 2 itu materinya tentang kaidah tafsir Al-Qur'an. Tapi sebelum itu aku mau cerita soal presentasi ilmu tafsir kemarin. Nah, jadi presentasi ilmu tafsir kemarin tuh kita semua kelompok 1, 2, 3 itu suruh bikin PPT kan. Nah, harusnya kalau lihat alurnya ya, itu kelompok 1 duluan yang mulai. Kelompok 1 dulu. Habis itu kelompok 2. Ya ini materinya kaidah tafsir. Nah, baru terakhir kelompok saya, kelompok 3 usul Quran. Nah, untuk penilaian kelompok kita kelompok 2 kalian bisa lihat di channelnya teman-teman kita yang lain, kayak contoh channelnya Amira Amalina. Nah, itu ada penilaian buat kelompok kami, kelompok 3. Nah, harusnya urutan gitu kan. Cuma karena yang udah siap laptopnya waktu itu kelompok 3 duluan, ya udah sih kelompok saya dulu. Kelompok 3 dulu. Ampun dah. Nah, baru berikutnya kelompok 1 dan yang terakhir ya ini kelompok 2 baru yang jadi yang terakhir. Nah, terus presentasinya itu semua di bangunan yang lama. Jadi sebelum pindah ke bangunan yang baru. Yap. Berarti kelompok 3. Soalnya Bapak yang nggak sopan sama kalian. Bapak di atas. Saya sudah mulai memvideo. Tadi udah selesai presentasinya, sekarang masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi terlebih dahulu. Tadi sesi pemateriannya nggak kerekam ya, soalnya takutnya bikin gak fokus gitu. Materinya yang sekarang tuh agak lumayan susah, soalnya kaidah tafsir Al-Quran gitu. Nah, tadi kalian udah lihat kan bangunan lama kayak gimana. Nah, bangunan lama itu deket ruang wakil kepala madrasah. Jadi agak riskan juga kalau misalnya berisik. Sebenarnya di bangunan baru juga riskan juga sih. Kemarin waktu pas awal pindahnya, kebetulan saya nggak ikut kan karena sakit punggung 2 hari. Jadi ini juga sebenarnya masih sakit, cuma ya udahlah ya, setidaknya udah sholat udah nggak banyak keganggu ya, aman-aman aja gitu. Nah, jadi agak riskan juga gitu kan. Kemarin aja waktu pas awal-awal pindah ada kabar kelas kita sama kelas sebelahnya yang F5 itu diomelin
gara-gara kita terlalu berisik. Ya maklum sih, kelasnya aja kayak tonggeret, di tempat nempatinya malah lantai 2 coba. Ya ini dari pandangan aku sih, tongeret, tongeret. Walaupun sebenarnya aku juga sama, kadang-kadang suka berisik. Oke lah ya, cukup, gak usah bahas itu dulu. Nah, nanti ada videonya, bangunan baru, POV-nya kayak gimana. Nah, gimana? Kalian udah lihat kan tadi bangunan baru kayak gimana POV-nya? Nah, itu posisi apa namanya? In fokusnya itu masih apa namanya? Ngarahnya itu bukan ke papan tulis kayak yang bangunan yang lama, tapi ngarahnya itu ke atas, di atasnya meja guru gitu. Nah, oke. Jadi untuk kelompok 2 kemarin itu bahasnya soal kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Apa aja materinya? Nih, simak aja. Nah, oke. Nah, pertama ada definisi. Kaidah itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Qaidah. Itu. Jadi kaidah ini dari bahasa Arab. Qaidah. Nah, bentuk jamaknya adalah qawaid. Maka qawaida atau qawaid kalau di wakaf ya. Nah, makanya kalau di ilmu tafsir lagi, di ilmu ushul fikih itu ada namanya al-qawaidul khamsah. Itu pembelajaran materi awal kelas 11. Nah, itu ada tuh al-qawaidul khamsah tuh. Nah, artinya apa? Artinya itu adalah dasar atau asal sesuatu. Nah, kalau menurut istilah itu seperangkat aturan yang dapat digunakan dalam menggali makna-makna Al-Quran, istinbab, serta bagaimana cara menggunakan kaidah ini. Nah, kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Nah, baca sendiri aja. Itu ada domir. Yang pertama, gunanya untuk meringkas bahasa. Jadi biar gak terlalu bertele-tele gitu. Nah, memuliakan modul domir, menjelak marja domir. Baca aja sendiri. Nah, kaidah pertanyaan dan jawaban. Oke. Sebenarnya jawaban itu pasti selalu sesuai sama pertanyaan. Kalau pertanyaannya A, ya jawabannya A. Pertanyaan B, jawabannya B. Gitu. Tapi dalam Al-Quran itu ada beberapa pengecualian. Nah, baca lagi sendiri. Yang pertama, terdapat jawaban yang melenceng dari pertanyaan. Jawaban lebih luas dari pertanyaan. Jadi jawabannya tuh panjang banget. Jawaban lebih sempit, pertanyaannya panjang, jawabannya simple. Gitu. Jawabannya lebih sempit, lebih simple gitu. Nah, cuma yang terakhir nih yang unik. Jawabannya adalah pertanyaannya sendiri. Nah, ini kaidah mudzakkar muannas. Ini baca aja sendiri. Ini tarif sama tankir ma'rifat nakirah ya. Nah, ini seperti ini. Ini aku ngambil materinya dari yang waktu pas suruh ngerangkum dari YouTube ya. Jadi lebih gampang gitu. Karena aku kalau nulis kelemahannya itu apa? Lelet. Kalau nulis pasti lelet gitu. Jadi ya udahlah pakai yang ini aja udah. Gitu. Tuh kayak burem. Nah, oke udah ngeburem. Ini ada pengulangan kata benda. Ma'rifah dengan ma'rifah. Nakirah dengan nakirah. Nakirah dengan ma'rifah. Nakirah.
Nah, ini mufrad jamak. Oke, dah lah ya. Itu doang. Sekarang saatnya penilaian buat kelompok 2. Tapi ini BTW, ini aku kalau pakai kamera wajahnya menuhin HP banget ya. Tuh, penuh wajah gue. Penuh nih HP gue sama wajah gue tuh. Tuh seukuran. Ya udah sih nggak apa-apa. Nah, penilaian buat apa namanya kelompok 2 kemarin tuh gimana ya? Penjelasannya bagus. Cuma karena mungkin ini materinya agak sedikit membingungkan buat saya sendiri gitu. Karena ini materinya ilmu tafsir ini unik. Di kelompok 1 itu materinya ya lumayan mudah di awal. Jadi sebagai pemanasan mungkin ya. Nah, mulai ke kelompok 2 itu kelompok 2 bab 2 itu mulai naik nih kesulitan, tingkat kesulitannya mulai high level gitu. Mulai agak naik. Tapi begitu materi kelompok saya kelompok 3 itu menurut saya itu turun lagi level kesulitannya. Jadi dibilang mudah, nggak terlalu mudah, dibilang susah juga nggak terlalu susah. Nah, kalau kemarin kelompok 2 itu bagus ya sebenarnya. Cuma karena itu pertimbangannya materinya agak susah dipahami buat saya sendiri. Jadi ya ada yang paham, ada yang enggak gitu. Makanya kemarin audiens tuh ada sebagian tuh yang diam aktif, ada yang diam ini apa namanya? Diam dalam artian nyimak gitu. Tapi semua rata-rata gitu. Cuma pas di sesi tanya jawab, yang nanya itu cuma beberapa orang, sisanya diem, nggak tahu udah paham, nggak tahu emang kagak ngerti gitu. Ya, jadi ini mah ya pelajaran aja buat semua kelompok. Ya termasuk kelompok aku sendiri, kelompok 3, kelompok 2 sama kelompok 1 gitu nya. Lah ini mah jadi review semua kelompok ini mah. Jadi nilai semua kelompok. Ya udah sih nggak apa-apa. Toh apa namanya kendalanya juga hampir sama gitu kan. Materi susah dipahami sama audiens gitu kan. Nah, jadi buat kelompok 2 terutama ya umumnya buat semua kelompok yang kemarin presentasi 1, 2, 3 itu materinya usahakan dijelaskan apa namanya secara simple tapi jelas gitu maksudnya apa gitu. Nah, ini berhubung karena aku bikinnya tengah malam jadi aku udahin aja lah karena ini nanti maaf ya kalau misalnya suara saya kurang kedengeran. Jadi naikin aja ininya volumenya jadi biar lebih kedengeran. Biar tidak terkesan ngaharewos guys. Nah, ini mikirnya di kamar abang. Nah, ini pintunya agak buka dikit. Apalah. Oke, cukup sekian yang bisa saya review. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, enjoy.